lagi, jumpa lagi dengan saya Firman Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di penghujung tahun 2020 ini saya akan share sebuah produk yang cukup menarik dari Aldo Cube, yaitu Kanote 5. Kanote 5 ini ada dua varian, yaitu yang standar dan yang Pro. Yang membedakan hanya pada kapasitas RAM-nya aja. Jadi yang non-Pro itu 4GB, sedangkan yang Pro RAM-nya 6GB. Selebihnya sama aja. Untuk spek lengkapnya teman-teman bisa lihat di tayangan berikut ini. Untuk pakai penjualan ini ada dua dus ya, ada dua box saat teman-teman beli. Jadi pertama tuh kotak unitnya, dimana di dalamnya ada unit Aldo Cube-nya, kemudian chargernya ada dua, charger yang agak besar dan yang kecil. Yang membedakan itu colokannya, yang satu colokannya udah untuk Indonesia, yang satunya yang masih yang PP itu, jadi perlu converter lagi. Kemudian ada dongle USB Type-C ke USB biasa seperti ini ya. Nah, jadi ini untuk ke isi tabletnya, ini kita mau ke perangkat lain, misalkan flash disk atau perangkat USB lainnya, mungkin ada eksternal atau apapun ya yang USB. Jadi udah ada nih, udah ada lengkap di paket penjualan. Yang asik lagi di dus satunya itu adalah keyboard ya. Jadi untuk Aldo Cube Kanote 5 dan yang Pro itu sudah disediain keyboard bawaan, jadi dia foldable gitu ya. Ini konsepnya sih agak-agak mirip sama Microsoft Surface sepertinya ya. Saya udah pernah review Microsoft Surface, teman-teman bisa lihat di link di atas, itu mungkin bisa dilihat ya. Nah, jadi dari sisi spek Aldo Cube Kanote 5 Pro ini menurut saya ya basic ya, dia hanya pakai Intel Gemini Lake N4000, itu storage-nya SSD 128 ya, cukup lah untuk OS dan aplikasi yang penting-penting aja seperti Office, kemudian utility ya, browser dan multimedia, atau sedikit aplikasi mungkin Photoshop atau yang lainnya, mungkin Corel atau apa, karena dengan spek ini masih bisa lah digunakan buat kegiatan desain grafis yang ringan-ringan aja, yang basic-basic aja. Saya udah benchmark untuk internal storage-nya, ini cukup bagus ya, speednya udah nyampe di angka 500 MB per second. Jadi begitu saya pakai juga udah cukup gegas untuk saya buka aplikasi Word sambil browsing, itu udah cukup cepat lah, cukup nyaman untuk digunakan. Nah, kemudian untuk melihat apa aja yang ada di body Aldo Cube Kanote 5 Pro ini teman-teman bisa lihat di sini ya, di sisi ini kanan ya, kalau kita lihat layarnya kanan itu ada port audio ya 3,5, kemudian ada tombol power ya, on off, dan volume up down. Juga ada speaker grill di sini kiri dan kanan ya ada, dan kemudian ini micro SD ya, buat micro SD. Jadi ini gunanya buat tambahan storage ya, internal storage. Misalkan teman-teman pakai nih set 28-nya hanya untuk OS dan aplikasi, untuk nyimpan datanya yang lebih besar itu bisa pakai micro SD. Teman-teman bisa pakai di sini mau 32, 128 nih bisa. Ya, kemudian ada USB Type-C, ini satu-satunya port ya. Jadi nggak ada port USB nggak biasa, nggak ada, hanya ada USB Type-C. Dan untungnya sudah dikasih converter yang dari dongle-nya ya. Dan ini adalah port charging. Nah, jadi yang menurut saya sedikit nilai minus gitu ya di Aldo Cube Kanote 5 Pro ini adalah di sini ini nggak ada petunjuknya nih, di sini nggak ada ikonnya gitu. Icon tanda di sini, misalkan ini buat charging dikasih gambar petir gitu ya. Di sebelah sini untuk audio dikasih gambar headset gitu kan. Nah, ini nggak ada nih. Jadi takutnya nih ya, kalau misalkan dipinjemin ke teman, nah teman-teman harus dikasih tahu nih temannya yang mau pakai, misalkan dia mau colok, kasih tahu nih, ini buat charging, nih buat audio, karena kalau enggak
saat dia lihat nggak ada tandanya gitu, dia coba-coba gitu, ini berpotensi bisa rusak. Jadi hati-hati, ini cukup diperhatikan menurut saya. Kemudian di bagian atas ini ada mic ya, ada mic 2 di sini, kemudian ada front kamera ya, jadi webcam ini 2 megapiksel, dan juga di bawahnya ada untuk connect ke keyboardnya dia, ini magnetik nih. Jadi cukup mudah dan ringkas untuk memasangkan keyboard unit ini untuk ke keyboardnya. Jadi cukup didekatkan, yang bagian ini tuh langsung snap ke keyboardnya, plak, langsung lengket ya, langsung bisa dipakai keyboardnya. Ini saya kasih lihat keyboardnya seperti ini ya. Ini bahannya cukup nyaman disentuh gitu ya, dipegang. Dan ini keyboardnya ya. Ini saya coba dekatkan dan saya pasang ya. Ini langsung lengket nih, langsung siap pakai ya. Oke, saya akan cerita sedikit bagaimana experience menggunakan Aldo Cube K-Note 5 Pro ini. Ya, pengalaman menggunakan K-Note 5 Pro ini semenjak pertama saya nyalakan gitu ya, saya tekan power, itu langsung muncul tulisan Aldo Cube gitu ya di startup Windows. Jadi dia sudah pre-install Windows 10 Home ya. Jadi di situ defaultnya dia berbahasa Cina gitu ya. Jadi teman-teman harus setting dulu misalkan mau ke bahasa Indonesia atau English. Kemudian masuk di menu Windows, teman-teman langsung aja bisa langsung install aplikasi yang ingin digunakan ya. Di situ pertama saya pakai itu baterainya berada pada angka 75%. Kemudian saya pakai buat install aplikasi, itu saya pakai hingga tersisa 10% itu berada di durasi 4 jam ya, 4 jaman, hampir 5 jam. Dan menurut saya itu udah cukup bagus ya. 4-5 jam itu udah oke lah. Kemudian saya cas itu dari kondisi 0 sisa 10% tadi, saya cas hingga 100% itu memakan waktu 1 jam 45 menitan lah. Mungkin kalau 0% mungkin ya genapin aja deh 2 jam. Penggunaan keyboard cukup nyaman, jadi saya tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi dengan mini keyboard foldable ini ya. Jadi begitu saya tancap, saya pakai ketik, itu udah nyaman, keyboardnya nyaman. Untuk sebuah keyboard bawaan itu udah enak banget lah, taktilnya cukup oke, dan trackpadnya juga udah multitouch, jadi mau pakai 2 jari, 3 jari, mau di pinch gitu sudah support. Jadi ini fungsional banget keyboardnya. Yang cukup sedikit mengganggu sih, mengganggu tapi juga punya nilai plus. Itu gimana tuh? Jadi gini, kalau waktu saya pakai Microsoft Surface itu kan dia mekanismenya kickstand tuh. Jadi begitu saya buka keyboardnya, saya taruh di meja, itu tinggal saya dorong di bodi belakang Microsoft Surface-nya, itu langsung kebuka gitu, kakinya kan ditaruh tuh udah pas itu sudutnya buat ngetik. Sedangkan di K-Note 5 Pro ini ya, dia sistemnya bukan kickstand, tapi dia apa ya, di lipat-lipat gitu nih, kasih lihat. Jadi kayak gini nih. Nah, ini harus kita sendiri nih yang nentuin nih. Jadi dia nggak ringkas gitu, jadi nggak tinggal didorong tek, nggak, tapi harus dipas-pasin dulu nih sudutnya. Tetapi ini juga jadi nilai tambah karena ini jadi kita sendiri yang nentuin nih sudut kemiringannya yang nyaman menurut kita gimana. Untungnya layarnya sudah IPS dan cukup bagus ya, brightness-nya udah cukup oke. Walaupun kalau dipakai di tempat yang kayak di outdoor gitu mungkin kayaknya bakal kalah deh ininya, cahaya gitu ya. Tapi kalau dipakai ruangan udah oke banget. Dan itu tadi mekanisme bukan kickstand-nya tuh memudahkan kita untuk mengatur sudut pencahayaan yang paling pas untuk mata kita masing-masing. Di keyboardnya sayangnya di bagian caps lock nggak ada LED indikatornya, ini lagi on apa enggak. Saya nggak tahu kalau di Windows ada fungsi untuk menimbulkan indikator itu. Yang pasti di keyboard ini nggak ada petunjuknya. Bukan petunjuk sih, nggak ada LED indikatornya. Dari keseluruhan experience yang saya pakai ya menggunakan K-Note 5 Pro ini, yang cukup mengganggu adalah beratnya. Jadi untuk sebuah PC tablet di 2020 gitu ya, dengan dimensi 11,6 in, menurut saya beratnya nggak cukup bersahabat gitu ya. Karena dengan beratnya ini membuat saya harus
jadi kayak berhati-hati gitu ya saat membuka, saat mau menutup gitu, karena berat. Takutnya khawatirnya kelepas dari keyboardnya, kepleset apes jatuh gitu. Waduh, sayang sekali ya. Jadi seandainya ini bobotnya bisa dipangkas, nggak perlu separuhnya deh, dipangkas separuhnya lebih oke juga sih. Pasti enak banget buat dipakai. Keyboard bawaan yang cukup nyaman ini membuat saya nyaman mengetik itu jadi membuat saya lupa bahwa ini PC tablet gitu ya. Jadi ini membuat saya lupa untuk menyentuh, kecuali saat saya buka, saya gunakan di mode tablet baru deh. Jadi menurut saya nilai plusnya ini keyboardnya tadi ya, keyboard bawaannya tadi. Oke, jadi nilai positif dari Keynote 5 Pro ini yang pertama menurut saya adalah harganya ya. Harganya cukup fair untuk sebuah PC tablet yang sudah include keyboard bawaan ya. Harganya maksimal kisaran 5 juta ya. Itu sudah dapat keyboard bawaan, dan juga layarnya sudah ada dikasih screen protector duluan tuh. Jadi waktu dibuka pertama itu tinggal dibuka aja, siap dipakai. Jadi sentuh-sentuh nggak khawatir layarnya kotor. Kemudian layarnya sudah cukup nyaman, yaitu sudah IPS ya, Full HD, dan juga baterainya yang cukup hemat, 4-5 jam. Nah, kemudian kekurangannya adalah pada bobotnya tadi, beratnya kurang nyaman untuk dipakai di bawah-bawah gitu ya. Kemudian yang kedua kecil saja, cuma seandainya ada pasti sangat membantu, yaitu indikator caps lock ya. Yang terakhir itu yang tadi kickstand-nya itu yang tidak langsung ya, tapi perlu disesuaikan sendiri. Itu minus sekaligus plus gitu. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana nih Aldo Cube Keynote 5 Pro ini? Jadi menurut saya Keynote 5 Pro ini cocok untuk dipakai buat siapa saja yang mencukupi kebutuhan berkomputer basic ya, dan mudah dibawa-bawa. Jadi untuk kebutuhan basic seperti Office, multimedia yang ringan-ringan aja, surfing, buat dibuat kerja di mana saja, misalkan buat sambil kongko di kafe segala macam, ini udah oke banget karena bentuknya juga keren ya, dan mudah untuk dilipat, dimasukin tas itu gampang. Yang mengganggu cuma buatnya aja sih. Selebihnya Aldo Cube Keynote 5 Pro ini udah oke banget. Ya, jadi mudah-mudahan info ini bisa membantu teman-teman untuk membuat keputusan apakah ini produk oke nggak buat dibeli. Tetapi sebagai komparasi, menurut saya teman-teman perlu mempertimbangkan juga sebuah produk dari Asus yang versi TP, saya lupa versinya, itu dengan harga yang nambah sedikit, teman-teman bisa dapat produk yang memiliki fungsionalitas yang serupa. Tetapi bukan PC tablet ya, tapi dia bener notebook gitu. Jadi nggak pakai keyboard lipat gitu, bener-bener PC, bukan PC, bener-bener notebook tapi bisa dilipat dan juga touchscreen ya. Oke, itu aja video review ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di video review selanjutnya. Yuk, wassalam.